Assalamualaikum everybody. Today we would like to continue our learning and I hope that you are all fine and good. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di chapter 1. Let me introduce myself. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Sebelum kita menginjak kepada materi pronoun, ada beberapa yang perlu kita diskusikan atau kita bahas di sini. Langsung saja, pada tugas sebelumnya, salah satu tugasnya adalah untuk membuat atau merangkum paragraf, kemudian kita menentukan main idea, kemudian details. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini berkenaan dengan tugas tersebut, khususnya untuk teks 1, yaitu an email from Hannah. Pada teks ini, apabila kita telaah, apabila kita cermati, maka sebenarnya ada 5 paragraf. Paragraf pertama dimulai dari kata hello Alia sampai kemudian is Hannah. Paragraf kedua dimulai dari I know dan berakhir kepada really cool. Paragraf ketiga I guess dan diakhiri a barista. Paragraf keempat adalah I have lots dan diakhiri dengan park service. Dan paragraf terakhir adalah I don't like dan diakhiri dengan from you. Ada 5 paragraf yang ada pada teks kali ini, teks 1 ini. Akan tetapi dalam beberapa diskusi ternyata sebenarnya paragrafnya hanya 4 saja. Jadi ketika kita ingin memperbaiki paragraf ini, maka paragraf pertama, hello Alia, let me introduce myself, my name is Hannah, itu adalah bagian dari I know your name, adalah bagian dari paragraf kedua. Nah, dengan demikian maka pada teks 1 ini berjumlah 4 paragraf saja. Kemarin sudah saya lihat satu persatu jawaban dari teman-teman. Ada yang kemudian menjawab 5, ada yang menjawab 4. Itu tidak mengapa dikarenakan pada teks ini pun masih terjadi kesalahan editing. Selanjutnya berikut ini adalah bagian yang tak kalah penting dari materi sebelumnya, yaitu text structure dari letter atau email. Akan disampaikan secara garis besar saja. Yang pertama adalah opening, pembukaan, kemudian contents atau isi, dan terakhir adalah closing atau penutup. Ada 2 teks dan berikut adalah rinciannya. Oke, here we go. Kita masuk kepada main card, yaitu tentang pronouns atau kata ganti. Kita mulai dengan sebuah teks pendek atau short text berikut ini. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Caroline is Alia's and Hannah's friend. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Kata Alia diulangi terlalu sering dan itu membuat kalimatnya menjadi tidak menarik. Untuk membuat kalimat yang lebih baik, kita dapat menggantikan kata Alia dengan kata ganti. Maka akan seperti ini. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Caroline is their friend. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Kemudian berikut ini adalah beberapa jenis daripada pronouns atau kata ganti. Pada bagian ini kita diberikan 4 jenis daripada pronouns. Yang pertama adalah subjective pronouns,
kemudian objective pronouns, kemudian possessive adjective pronoun, dan yang terakhir adalah possessive pronoun. Seperti kita bisa lihat di sini untuk yang subjective pronoun di sini terdiri dari I, you, he, she, we, they, it. Kemudian untuk objective pronoun di sini terdiri dari me, you, him, her, us, them, it. Kemudian possessive adjective terdiri dari my, your, his, her, our, their, its. Kemudian untuk possessive pronoun mine, yours, his, hers, ours, theirs, its. Itu adalah 4 jenis daripada pronoun. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang lebih detail untuk masing-masing pronoun. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang lebih detail atau lebih rinci. Yang pertama adalah subjective pronoun atau kata ganti sebagai subjek atau pelaku. Yang namanya subjek maka tentu saja akan berada di awal kalimat. Ada I, you, he, she, it, we, they. Sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan kepada kata yang bergaris bawah. Dan itulah yang disebut dengan subjective pronouns. Yang pertama, I have 3 dogs. You like to have many pen pals. He studies in an elementary school. She will get married. We love Indonesia. They need attention. It barks when it is happy. Yang kedua adalah objective pronouns, yaitu kata ganti sebagai objek. Yang namanya objek maka tentu ini berada setelah kata kerja atau predicate. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini dan kata yang bergaris bawah merupakan objective pronouns. Pertama, I know Caroline. She introduced me to you via email. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. My sister is a good student. Her campus gave her scholarship. We love animals. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Selanjutnya kita masuk kepada possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan. Pada kata ganti kepemilikan ini terdapat 2 jenis yang berbeda, yaitu possessive adjective dan possessive pronouns. Tetapi keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas. Oleh karenanya silakan perhatikan penjelasan berikut ini supaya tidak salah dalam menggunakan mereka. Yang pertama, possessive adjective pronoun adalah kata ganti kepemilikan yang dia selalu digunakan dengan nouns atau kata benda. Ada my, your, her, his, our, their, its, kemudian nanti ditambah noun atau kata benda. Contoh di sini adalah my book, your book, her book, his book, our book, their book, its book. Itu adalah contohnya. Kemudian kita masuk kepada contoh yang berupa kalimat. Kata yang digarisbawahi merupakan possessive adjective. Pertama, I have a pen pal.
My pen pal is very kind. You have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. He studies in an elementary school. His school is not far. She loves reading books. Her books are in that cupboard. We run the business together. Our business is good. They frequently come here. This park is their favorite place. The kitten is funny. Its tail moves fast when it's happy. Berikut ini adalah pembahasan kata ganti kepemilikan yang kedua, yaitu the possessive pronouns. Possessive pronoun ini atau kata ganti kepemilikan ini dalam penggunaannya tidak diikuti oleh nouns atau kata benda. Ada 6, diantaranya adalah mine, yours, his, her, ours, dan their. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kata yang digarisbawahi merupakan possessive pronouns. This is my book. This book is mine. These are your dog. These dogs are yours. His school is far from here. His is far. Her book is interesting. Hers is interesting. Their family business is good. Theirs is good. Our plan has many alternatives. Ours has many alternatives. Next we will do exercises atau latihan. Ada 5 macam latihan di sini. Yang pertama latihan berkenaan dengan subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjectives, possessive pronouns, dan yang terakhir mixed atau campuran. Akan saya berikan masing-masing 1 contoh untuk kemudian silahkan kalian nanti kerjakan sisanya. Kecuali yang mixed nanti akan diberikan 2 contoh. Masuk yang pertama subjective pronoun. Nomor 1, bla 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 come to Yogyakarta every month. Di sini kalimat ini memerlukan subjek. Maka kita memilih I menjadi I come to Yogyakarta every month. Aku datang ke Yogyakarta setiap bulan. Kemudian contoh yang kedua. It is obvious that Marina desperately wants to visit Malang very soon. She told Kat about blah 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 frequently in these days. Jelas sekali bahwa Marina sangat ingin berkunjung ke Malang dengan segera. Dia membicarakan titik-titik dengan sangat sering hari-hari ini. Maka di sini memerlukan objek yang berkaitan dengan Malang. Maka kata ganti Malang adalah it. She told about it frequently these days. Dia membicarakannya sesering mungkin hari-hari ini. Kemudian yang C, possessive adjective. I'm going to wash blah 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 hand. Aku akan mencuci titik-titik tangan. Tangan siapa? Maka jawabannya adalah my. I'm going to wash my hand. Aku akan mencuci tanganku. Kemudian yang D, possessive pronouns. He told me about his family and I thought blah 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 too. Di sini memerlukan possessive pronouns.
maka kita memilih yaitu mine. Maka menjadi he told me about his family and I told mine too. Dia menceritakan kepadaku tentang keluarganya dan aku menceritakan mine too. Keluargaku juga. Keluargaku di sini sudah termasuk ke dalam kata mine yang artinya milikku juga. Kemudian yang terakhir yaitu mixed atau campuran. Sofia thought blah 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 that you would like to have more pen pals from Netherlands. Sofia mengatakan titik-titik bahwasanya kamu ingin memiliki banyak teman pena dari Belanda. Maka di sini memerlukan objek. Maka jawabannya adalah me. Sofia told me that you would like to have more pen pals from Netherlands. Kemudian contoh yang kedua adalah Alia's brother wanted to have pen pals too. Alia introduced blah 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 to Hannah's and Saida's brothers. Now they have become good friends. Sometimes Alia writes about blah 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 in blah 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 letter to Hannah and Saida. Maka di sini jawabannya adalah Alia introduce blah blah blah. Maka di sini bukan he dan bukan his, tetapi him. Alia memperkenalkannya kepada saudara Hannah dan saudara Saidah. Kemudian yang kedua, sometimes Alia writes about. Kadang-kadang Alia menulis tentang titik-titik. Maka titik-titik di sini adalah objek, yaitu them. Alia writes about them in her letter to Hannah and Saidah. Kenapa tidak memilih hers? Karena di sini ada kata letter yang merupakan kata benda. Maka menjadi Alia's brother wanted to have a pen pals too. Alia introduced him to Hannah's and Saida's brothers. Now they have become good friends. Sometimes Alia writes about them in her letter to Hannah and Saidah. Ya, demikian pembahasan tentang pronoun. Silakan dimaksimalkan waktunya dan silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan.